Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Naila Husna Failasufa. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan lagi tentang filsafat. Mari kita berfilsafat begitu. Kemarin kita sudah membahas mengenai dimensi-dimensi filsafat, tapi sebelumnya bagaimana kabarnya? Semoga saudara semua mahasiswa-mahasiswanya Bu Naila dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saudara, pada kesempatan yang baik ini kita sudah masuk ke dimensi filsafat yang kedua. Setelah kita kemarin mempelajari mengenai dimensi filsafat yang pertama, yaitu ontologi dalam filsafat pendidikan. Ontologi kemarin kita sudah bahas bahwa ontologi adalah membahas tentang keberadaan, tentang sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada ini luas. Baik ada yang bisa kita tangkap dengan panca indera maupun ada yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Tetapi hakikatnya adalah ada. Dan ada di sini ketika Anda melihat atau membaca buku, pengertian ontologi adalah membahas tentang sesuatu yang ada. Adanya di sini adalah menggunakan huruf besar, ya kan? Jadi merujuk kepada bahwa hakikat dari muara keberadaan ini adalah ada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sesuatu itu akan kembali kepada yang menciptakan keberadaannya. Maka ontologi ini membahas tentang hal yang paling mendasar dari keberadaan sesuatu. Jadi setelah kita mengetahui hal paling dasar itu tentang hakikat, tentang esensi dari suatu objek, esensi dari suatu fenomena dan lain sebagainya, maka kita akan memiliki akar yang kuat ini tadi. Begitu. Pada kesempatan hari ini kita masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang epistemologi filsafat pendidikan. Yuk, mari kita berfilsafat. Kita bahas, saudara sudah membaca, sudah mengetahui apa itu epistemologi dalam filsafat? Oke, mari kita bahas satu persatu. Epistemologi dalam filsafat pendidikan. Coba perhatikan sebelum Anda nanti bisa menarik kesimpulan, apa sih sebenarnya epistemologi itu? Gimana sih pengertiannya, Bu? Kalau saya baca di buku-buku filsafat pendidikan itu sangat sulit sekali, Bu, saya mencernanya. Nah, untuk lebih mudahnya, Bu Naila memberikan analogi yang mana bisa Anda pahami dengan mudah. Kita akan lihat pada persoalan berikut. Bu Naila sudah memberikan di sini gambaran tentang ada sebuah printer, di sini ada sebuah cetakan. Hasil cetakan dari printer maksud saya. Nah, di hasil cetakan dari printer ini terlihat tidak maksimal. Artinya terlihat di sini ada permasalahan-permasalahan, tidak terlihat jelas dan lain sebagainya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke. Pasti Anda akan mengecek printernya. Oh, ketikannya mungkin saya salah nih. Ketik lagi, cetak lagi. Masih sama seperti itu. Berarti apa yang menjadi permasalahan di sini? Oh, berarti print saya rusak. Lalu Anda pasti akan beli lagi. Nah, begitu. Setelah Anda beli lagi, itu kemudian nanti akan terjadi hal yang sama. Ketika Anda coba, loh, kok masih seperti ini? Masih cetakannya seperti ini, begitu. Itu apa yang menyebabkan? Nah, dari sini akan kita mulai bahwa yang dilihat di sini adalah bukan merek printernya, begitu, tetapi cara kerjanya, sistemnya, otak dari printernya itu. Kenapa dia bisa menghasilkan cetakan seperti itu kan? Anda akan memahami rumusnya. Begitupun ketika dihadapkan pada komputer, keyboard. Keyboard di situ sudah tertulis A, B, C, D, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika keyboard yang sudah sesuai sistemnya, itu ketika Anda menekan tombol A, hasilnya di dalam
di dalam layar itu A. Begitu. Apa jadinya ketika ada orang-orang yang usil mengganti yang tadinya sistemnya A diganti dengan B. Jadi ketika Anda mengklik A, itu ternyata yang keluar adalah B. Bagaimana seperti itu? Berarti kan bukan dari objeknya itu, tetapi dari sistemnya, dari otak dari komputernya. Itu yang kita bahas dalam epistemologi. Begitu. Jadi epistemologi itu membahas mengenai bagaimana cara kerja keilmuan itu. Masih bingung? Oke, saya berikan contoh yang lain lagi. Anda atau teman Anda membuat statement, Bu Naila itu dosen terbaik di UMK. Begitu. Wah, ini tentu Anda yang mencerna itu, Anda tidak percaya. Masa sih Bu Naila dosen terbaik di UMK? Begitu. Kok bisa? Anda lihat dari mananya? Ketidakpercayaan Anda itu berarti Anda sudah mempunyai sense of epistemic. Anda mencari dari segala sudut pandangnya. Oh, mungkin dari cara mengajarnya. Oh, mungkin dari prestasi-prestasinya. Oh, mungkin dilihat dari bagaimana Bu Naila bisa membawa pengaruh baik kepada siswa, mahasiswa, begitu. Tetapi ketika saya di sini tidak membawa pengaruh baik istilahnya, ada beberapa hal yang rumpang, ada beberapa hal yang tidak bisa diterima atau beberapa hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Itu berarti hasil temuan atau statement Anda itu cacat di bidang sistematika. Cacat dalam bidang epistemologi. Karena itu tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Tidak rasional, tidak disertai bukti-bukti nyata, kan begitu. Ini cara mudah yang bisa Anda pahami tentang bagaimana epistemologi sebelum nanti saya masuk kepada persoalan-persoalan yang lain. Maka epistemologi itu harus ada landasan konseptual tentang suatu statement. Jadi bisa saya simpulkan dari contoh-contoh tadi, misalnya contoh printer tadi rusak. Kenapa? Berarti sistemnya di printernya. Oh, di printernya itu dicari bagian mana yang rusak. Apa penyebabnya? Bagaimana itu bisa rusak? Kan sistemnya seperti itu. Maka bisa dikatakan di sini ada landasan konseptual tentang suatu statement. Nah, landasan konseptual tentang suatu statement itu harus diuji yang pertama validitasnya dari berbagai sisi. Kemudian semua lini itu diteliti. Tadi seperti contohnya misalnya Anda objeknya adalah Bu Naila. Maka Anda akan meneliti. Anda akan mengkomparasikan. Anda akan membandingkan dengan dosen-dosen yang lain. Kesimpulannya, wah Bu Naila bukan dosen terbaik di UMK. Kesimpulannya ketika sudah dibanding-bandingkan, oh Bu Naila berarti dosen terbaik di UMK. Gitu. Jadi baru bisa menarik kesimpulan ketika sudah diuji validitasnya, sudah dinilai dari semua lini yang ditelitinya, kemudian sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana kebenarannya. Begitu. Jadi pokok dari epistemologi ini itu adalah bagaimana sebenarnya perkembangan keilmuan itu sendiri. Begitu. Nanti kita akan bahas. Dari epistemologi pun ada berbagai persoalan, ada berbagai tanggapan dari tokoh-tokoh filsuf yang lain, begitu. Nanti kita akan bisa menarik kesimpulan dari epistemologi itu sendiri. Selanjutnya, ketika dilihat dari pengertian-pengertian itu, epistemologi itu merupakan pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan. Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Gitu. Apa hakikatnya? Jangkauan dan ruang lingkupnya seperti apa? Kemudian sampai tahap ilmu itu bisa diterapkan atau bisa ditangkap oleh manusia, begitu.
Itu untuk berbagai pengertian dari tokoh atau filsuf, dari berbagai buku bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Selanjutnya, bisa dikatakan lagi bahwa epistemologi itu adalah mahkamah konstitusi dari saintifik. Kok sampai mahkamah konstitusi dari saintifik itu bagaimana, Bu? Jadi epistemologi itu pada hakikatnya itu bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Jadi yang menentukan, misalkan ketika nanti Anda skripsi, Anda melakukan suatu penelitian. Dalam suatu penelitian itu pasti Anda mengeluarkan statement-statement. Nah, statement-statement itu ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada dasarnya, tidak tahu bagaimana sistematikanya yang tepat, tidak ada pengaruhnya untuk kebaikan lingkungan dan lain sebagainya, itu tentu saja akan cacat atau akan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa diambil. Nah, maka epistemologi inilah sebagai mahkamah konstitusinya, sebagai penyaringnya itu. Itu yang bisa Anda pahami. Oke, selanjutnya mengenai aspek epistemologi. Nah, aspek epistemologi ini epistemologi bisa disebut juga dengan teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran, pengetahuan atau kepercayaan. Nah, menurut A.R. Lacy, untuk menemukan kebenaran itu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menemukan kebenaran dari masalah. Ketika individu atau manusia mendapatkan suatu masalah, maka dia akan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah untuk memperoleh kebenaran itu. Kemudian yang kedua dengan pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Jadi menggabungkan antara pengamatan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, sesuai dengan penangkapan panca inderanya, kemudian dihubungkan dengan teori untuk menemukan kebenaran itu. Gitu. Yang ketiga adalah pengamatan dan eksperimen. Jadi selain melakukan pengamatan maksud saya juga melakukan percobaan atau eksperimen sehingga akan menemukan suatu kebenaran. Yang keempat itu falsification atau operasionalisme. Nah, ini berhubungan dengan eksperimental dan riset begitu. Yang kelima itu konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Jadi melalui konfirmasi dulu mengecek apakah statement, apakah fenomena itu benar, baru dia bisa menemukan kebenaran. Yang keenam yaitu metode hipotetik, yaitu kemungkinan apa yang akan terjadi, kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang benar. Kemudian yang ketujuh adalah induksi dan presuposisi atau teori. Itu untuk menemukan fakta, kebenaran fakta. Saya lanjutkan. Nah, untuk memperoleh kebenaran itu perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran ini untuk mengukur atau memperoleh kebenaran dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama yaitu rasionalisme, yang kedua itu empirisme. Kalau rasionalisme itu didasarkan pada penalaran manusia, jadi apa yang ada di pikiran manusia itulah alat utama untuk mencari kebenaran. Sedangkan empirisme itu alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman panca indera. Dengan mengandalkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami itu sebagai pemegang peranan utama dalam memperoleh kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah logical positivism, yaitu menggunakan logika berpikirnya untuk menemukan kesimpulan yang positif
Jadi logika positif lah yang menentukan suatu kebenaran. Yang keempat, pragmatisme, yaitu nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang mana disepakati tentang nilai kegunaannya, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Kembali ke sini dulu, ilmu pengetahuan itu merupakan suatu yang dinamis, suatu yang tersusun secara teori-teori yang saling mendukung, kemudian saling mengkritik, saling bertumpu dalam mencari suatu kebenaran. Jadi dari pengalaman, dari teori, dari eksperimen, kemudian dari konfirmasi, dari metode hipotetik itu saling bertumpu, saling mengkritik, saling mendukung. Yang kesemuanya ini adalah untuk mencari suatu kebenaran. Begitu. Sebetulnya di aspek epistemologi itu menjawab tentang why dan who. Why di sini itu karena keinginan manusia untuk berfilsafat, keinginan manusia untuk memperoleh kebenaran, untuk menemukan kebenaran. Nah, mengapa ditanyakan kebenaran itu? Karena berawal dari adanya ketakjuban akan dirinya yang ada. Ketakjuban ini dipelopori oleh Plato, yaitu Plato merasa takjub akan keberadaan dirinya. Kemudian adanya Aristoteles yang takjub tentang hukum dan langit, lalu ditemukan oleh tokoh yang namanya Immanuel Kant. Nah itu, jadi ketakjuban-ketakjuban itu dia penasaran untuk mencari suatu kebenaran. Begitu. Maka dilakukan pengamatan, dilakukan pemikiran yang logis, dilakukan penalaran dan lain sebagainya. Saya lanjutkan untuk beberapa teori tadi tentang rasionalisme, kemudian empirisme, kemudian logika positivisme, dan pragmatisme itu sebenarnya kita bisa melacak, begitu ya. Nah, pelacakan ini misalnya kita ketahui dari teori Plato. Plato ini salah satu tokoh di bidang ilmu pengetahuan maupun filsafat yang mengklaim bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman akal maksud saya, berasal dari pemikiran yang rasional, begitu. Sedangkan bertolak dari itu, Aristoteles itu salah satu tokoh yang mementingkan pendekatan filsafat dari bukti empiris, dari pengalaman indrawi. Jadi apa yang dia lihat itulah apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia amati itulah suatu kebenaran. Tetapi Aristoteles walaupun dia mengandalkan pengalaman indrawi, dia tidak mengabaikan usaha rasional. Jadi dia menggabungkan antara apa yang diamati tadi dengan pemikiran rasionalnya. Sehingga ada kesimpulan yang sifatnya bisa diandalkan, yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Selanjutnya bisa dilacak lagi dari teori Isaac Newton, dari teori Newton. Nah, teori Newton ini berangkat dari hipotesis kemudian diambil kesimpulan, yaitu dengan memadukan observasi indrawinya dari gejala alami, objek-objek langit ya, Isaac Newton itu, dengan penalaran matematis yang mempertemukan empirisme dan rasionalisme. Nah, dalam perjalanannya mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu muncul berbagai pergolakan, berbagai pertanyaan yang mana ada beberapa tokoh yang tidak kurang sependapat dengan teori-teori mencari kebenaran tadi. Nah, pada abad awal ke-20 itu Immanuel Kant itu mempertanyakan, jadi apa sih sebetulnya syarat utama dari pengetahuan?
Nah, ini dijawab pada era kontemporer yang mana mengatakan bahwa justified true belief, yang mana komponen justifikasi suatu ilmu itu adalah kepercayaan dan bukti gitu. Jadi menjawab pertanyaan kan mengenai apa sebetulnya syarat utama dari pengetahuan, beberapa tokoh sependapat bahwa justifikasi ilmu adalah kepercayaan dan bukti. Kemudian pada awal abad ke-20 juga G.E. Moore yang seorang filsuf dari Inggris itu mempertanyakan ketika pengetahuan itu hanya didasarkan pada justified true belief, lalu bagaimana dengan fenomena atau bagaimana dengan persepsi seseorang yang mana dia mengetahui itu ada, tetapi dia tidak percaya itu. Misalnya, saya berikan contoh yang up to date ya, tentang coronavirus. Nah, di sini ada pertanyaan, saya tahu bahwa di luar itu ada corona, tetapi saya tidak percaya. Kan ada orang yang seperti itu. Sebenarnya itu dia tahu bahwa Indonesia saat ini mengalami atau sedang dijarah oleh wabah corona. Tetapi dia tidak percaya dengan dia tidak memakai masker, dia tetap berkerumun dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya di dalam hatinya tuh tahu itu ada. Itu juga berhubungan dengan permasalahan berikut. Nah, misal di dekat rumah Anda itu ada rumah yang kosong. Orang-orang mengatakan bahwa di rumah itu ada hantunya. Anda tahu kalau hantu itu ada. Alam gaib atau alam lain yang berdampingan dengan alam kita itu ada. Tetapi kamu tidak percaya itu. Sebenarnya ketidakpercayaan itu seperti yang di awal tadi saya katakan, Anda itu sebenarnya sudah mempunyai sense of epistemic. Ketika Anda nanti mencari tahu, misalnya Anda datang ke rumah ini, mengecek, oh benar-benar saya bisa melihat atau tidak. Begitu, benar-benar ada atau tidak. Itu tadi yang dipertanyakan oleh Kant, dipertanyakan oleh G.E. Moore. Begitu. Jadi dia itu tahu kalau itu ada, tetapi dia tidak percaya. Maka dengan adanya pertentangan Moore itu disebut dengan paradoks Moore, di mana ada klaim tentang pengetahuan, seseorang itu mengetahui, tetapi di saat yang bersamaan dia tidak percaya. Itu teori tentang paradoks Moore. Sehingga dari teori ini tadi muncullah yang namanya a priori dan a posteriori. Kalau a priori itu sesuatu yang datang sebelum pengalaman. Nah, ini dikaitkan dengan kepercayaan kuno, di mana seseorang itu mempunyai kemampuan menalar tanpa pengetahuan. Misalnya tadi orang-orang yang tahu tentang ilmu-ilmu gaib, atau orang-orang yang tahu tentang kejadian yang sebenarnya dia belum mengalaminya. Itu di luar memang mungkin ada orang yang memiliki keistimewaan khusus. Nah, itu a priori. Jadi dia mempunyai kemampuan menalar tanpa pengalaman. Dan juga ada a posteriori, yaitu segala sesuatu yang datang setelah pengalaman itu terjadi. Semua ditemukan dengan pengalaman indrawi. Nah, bisa dilihat di bagian ini, sebelum pengalaman itu a priori merujuk pada nalar murni, yaitu dikaitkan dengan suatu kodrat ilahi dalam manusia atau kemampuan menalar tanpa pengalaman tadi, yang seperti Bu Naila sampaikan. Begitupun juga kemampuan menalar dalam matematika, di mana misal 2 tambah 3 kenapa tidak sama dengan 7? Kenapa 2 tambah 3 itu 5? Itu kan tidak bisa kita tangkap dengan panca indera.
maka memakailah logika. Ini juga berhubungan dengan kontradiksi dalam logika. Kemudian, di samping matematika tadi atau dalam bidang konsentrasi ilmu, berkaitan juga dengan spiritual. Yang mana ini juga bentuk kritikan dari Immanuel Kant. Immanuel Kant itu mengkritik atas anggapan keilmuan yang didasarkan pada rasional saja, didasarkan pada pengalaman atau penangkapan panca indera saja. Jika kita hanya dapat mengetahui objek sejauh dalam fenomena berdasarkan persepsi indrawi manusia, itu kan menanyakan, lalu bagaimana dengan konsep yang tidak berfenomena? Konsep yang tidak berfenomena itu contohnya apa? Ada cinta, ada keabadian, ada juga ketuhanan, ada juga moral, etika, estetika, dan lain halnya. Maka bisa diambil kesimpulan di sini mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Kant, yaitu mungkinkah Tuhan yang maha tak terhingga ini bisa ditangkap oleh pengetahuan makhluk yang terhingga ini. Ini kata-kata yang luar biasa maknanya ya. Kalau kita hanya mengandalkan rasio saja, kita hanya mengandalkan tangkapan panca indera, lalu bagaimana dengan konsep mungkinkah Tuhan yang maha tak terhingga ini yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia dan seisinya, yang mengatur perjalanan, yang mengatur aturan-aturan di dunia ini, dari matahari terbit hingga terbenam, kemudian pagi hingga malam dan lain sebagainya, itu bisa ditangkap oleh pengetahuan manusia ini yang terbatas begitu. Jadi kata-katanya, mungkinkah Tuhan yang maha tak terhingga bisa ditangkap oleh pengetahuan makhluk yang terhingga? Ini yang menjadi persoalan-persoalan atau kritikan dari ahli filsuf, yang mana dia mempertanyakan kenapa pengetahuan itu hanya didasarkan pada justified true belief tadi. Kesimpulannya, mari kita bayangkan jika di suatu dunia, kalau pengamat di dunia ini tidak ada, atau subjek yang mengetahui tidak ada, apakah dunia itu sendiri ada? Maksudnya di sini kalau memang dunia itu ada karena ada yang menciptakan Tuhan, tetapi kepengetahuan tentang dunia itu kan tidak ada. Contohnya, bayangkan jika tidak adanya pengamat mengenai tata surya. Apakah konsep tentang tata surya sendiri itu bisa dipahami oleh kita sekarang? Bisa kita pelajari. Bayangkan jika pengetahuan mengenai makhluk hidup itu, pengamat mengenai makhluk hidup tidak ada. Apakah kita sekarang bisa mengetahui konsep dari makhluk itu sendiri? Kesimpulannya begitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana hubungan epistemologi dengan pendidikan? Kan begitu, pasti Anda mungkin muncul pertanyaan. Nah, hubungan epistemologi dengan pendidikan itu untuk sarana kita mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta akan memberikan suatu gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Itulah hubungan epistemologi dengan pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan implikasi epistemologi dalam pendidikan di Indonesia? Kita ketahui bahwa proses pelaksanaan pendidikan itu tidak terlepas dari bagaimana pendidikan itu dirancang, bagaimana pendidikan itu dirumuskan, dilaksanakan, bahkan sampai kepada bagaimana pendidikan itu dievaluasi setelah pelaksanaan. Maka dalam epistemologi itu dikenal sebuah cara untuk mendapatkan suatu keilmuan seperti tadi. Adanya statement-statement tadi itu harus ada cara.
untuk mendapatkan suatu kebenaran. Harus ada sistematika yang jelas, harus divalidasi, harus ditinjau dari sudut pandang segala lini. Maka implikasinya di dalam pendidikan itu mulai dari perencanaan, perancangan, sampai evaluasi pendidikan haruslah dilakukan secara benar, secara tepat, dan ilmiah. Begitu yang perlu Anda pahami tentang epistemologi dari awal yang saya sampaikan tadi, dari contoh-contoh yang mungkin lebih mudah Anda tangkap begitu ya. Saya rasa cukup untuk berfilsafat kita hari ini. Minggu depan kita bahas tentang bagaimana itu aksiologi. Begitu. Silahkan dibaca, silahkan Anda mencari referensi, sehingga ketika Anda masuk dalam perkuliahan, Anda sudah mempunyai setidaknya bekal, setidaknya sudah mempunyai pengetahuan. Dan ketika nanti saya menyampaikan, itu sinkron, nyambung, begitu, penalarannya pas. Nah, itu ya. Itu untuk perkuliahan saya, untuk berfilsafat pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, begitu. Jadi semangat untuk kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu. Jadi mari kita lakukan dengan sebaik yang kita bisa. Jadi sekian dari saya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, dadah.